kembar semakin hari semakin menggemaskan dan aktif. Saking aktifnya, si kembar selalu merangkak pergi entah kemana, sampai Xavier dan Adiba kewalahan menghadapinya. Beginilah resiko yang harus diterima saat mempunyai anak kembar 3. Saat ini si kembar sedang duduk di kursi khusus untuk bayi sambil disuapi makan bubur oleh Xavier dan Adiba. Kalau saja papa dan mamanya lambat memberikan buburnya, maka si kembar akan mengoceh seolah sedang marah. Adiba masih memberikan ASI pada ketiga anaknya dan belum mau memberikan susu formula. Cemilan untuk bayi pun rutin juga diberikan sebagai makanan sampingan. Makanya si kembar semakin gemuk dan pipinya semakin tembem. Selesai sarapan, sekarang saatnya untuk mengantar Xavier yang akan pergi ke kantor setiap hari. Xavier memang selalu diantar sampai ke depan rumah sebelum berangkat ke kantor. Papa kerja dulu ya sayang. Jadi anak yang baik selama papa kerja. Nanti papa usahakan pulang cepat, oke? Ujar Xavier pada Alvina yang ada di gendongannya. Anak papa yang ganteng, jangan nakal ya sayang selama papa kerja. Ujar Xavier pada Evan dan Edgar yang ada di gendongan Adiba. Xavier mencium pipi gembul kedua anaknya ini sebelum berangkat ke kantor. Setelah anaknya, sekarang saatnya untuk berpamitan pada istrinya. Aku berangkat ya sayang, jaga anak kita baik-baik, ujar Xavier ke Adiba. Adiba tersenyum. Iya sayang, siap laksanakan, jawabnya. Xavier mencium kedua pipi Adiba dan yang terakhir mencium keningnya cukup lama. I love you, ujar Xavier. Adiba hanya tersenyum saja tanpa berkata apapun. Bukannya ia tak mau membalasnya, hanya saja ada beberapa maid yang berada di sebelahnya. Jadi ia agak malu untuk membalas ucapan Xavier tadi. Papa, Elvina mulai merengek saat Xavier hendak masuk ke mobil. Iya sayang, papa kerja dulu ya. Jangan nangis dengan anak papa yang cantik. Xavier kembali mencium pipi Alvina. Alvina menangis saat Xavier memberikannya pada salah maid yang ada di rumahnya. Sedangkan Evan dan Edgar hanya diam saja di gendongan Adiba. Papa, Elvina terus memanggil Xavier seakan tidak mau kehilangan. Iya nak, nanti papa usahakan pulang cepat kok, ujar Xavier yang mencoba menenangkan Elvina supaya tidak menangis lagi. Setelah Elvina mulai berhenti menangis, Xavier segera masuk ke mobilnya karena ia takut akan terlambat sampai ke kantor. Xavier mengklakson mobilnya saat ia mulai berangkat. Adiba melambaikan tangan mungil Evan dan Edgar, begitu pula dengan Elvina. Dadah papa. Adiba menirukan suaranya seperti anak kecil. Kita masuk ke dalam yuk, ajak Adiba pada maidnya. Iya nyonya, balas maid itu. Mereka berjalan menuju salah satu ruangan yang sudah disiapkan khusus untuk si kembar bermain. Di ruangan ini, berbagai macam mainan sudah tersedia dengan merek ternama dan harga yang cukup mahal. Xavier memang selalu memanjakan si kembar dengan barang-barang mahal yang tak terhitung lagi jumlahnya. Adiba sempat menegurnya, tapi Xavier selalu menjawab kalau ini belum seberapa. Seorang pengusaha memang mempunyai pendapatan yang tinggi. Bahkan ia pun sangat disegani oleh orang lain. Sebagai ayah yang baik, Xavier akan melakukan apapun demi kebahagiaan keluarga kecilnya. Vina sayang, anak mama yang cantik. Adiba sedang bermain dengan Elvina di pangkuannya. Mama, Elvina memegang pipi Adiba. Mama itu jarang banget main sama kamu. Apalagi kalau papa udah di rumah. Pasti kamu maunya main sama papa terus, ujar Adiba ke Elvina. Mungkin Elvina mau dimanja terus sama papanya, sahut maid yang ada di dekatnya. Iya nih, dari saya hamil saja, pengennya Xavier selalu dekat dengan saya, ujar Adiba. Pasti nyonya selalu manja ya sama tuan, tanya maid itu. Itu mah jangan dibilang lagi, saya sendiri juga heran kenapa semenjak hamil saya selalu manja ke Xavier, jawab Adiba. Maid itu tertawa kecil. Ternyata itu bawaan dari Elvina, ujarnya dengan nada bercanda. Iya,
Ternyata itu memang bawaan dari anak saya yang cantik ini. Adiba juga ikut tertawa bersama Maid itu. Kalau Evan dan Edgar sendiri gimana Nyonya? Tanya Maid itu. Evan dan Edgar itu anaknya baik dan enggak cengeng. Malah dia lebih manja ke saya daripada sama papanya, jawab Adiba. Kok terbalik ya Nyonya? Biasanya anak cewek itu lebih ke mamanya, tapi ini malah terbalik, ujar Maid itu. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi faktanya memang seperti ini, ujar Adiba. Seharian ini, Adiba terus bermain bersama si kembar, bahkan dia sempat kelelahan. Evan dan Edgar sempat tidur siang, sedangkan Elvina tidak. Sepertinya si cantik ini sedang menunggu papanya pulang, makanya ia tidak mau tidur siang. Karena Elvina tidak mau tidur siang, jadinya ia harus bermain dan menemani putrinya ini. Elvina selalu memanggil papanya sambil merengek. Untungnya Diba tahu bagaimana cara menenangkannya, yaitu dengan memberikan biskuit bayi kesukaan Elvina. Sekitar pukul 2 siang, mobil mewah berwarna hitam terparkir di depan rumah. Pemiliknya segera turun dari mobil dan langsung masuk ke rumah karena ia sudah merindukan putrinya. Papa pulang, ujar Xavier sedikit berteriak. Xavier melihat Adiba sedang bermain dengan Elvina di ruang tamu. Ia langsung mencium kedua orang yang sangat ia cintai dalam hidupnya. Papa sudah pulang sayang, ujar Adiba ke Elvina. Hai sayang papa, udah kangen ya sama papa? Xavier mencium Elvina gemas. Vina sayang, anak papa yang cantik, ujar Xavier lembut dan membuat Elvina tertawa. Elvina terus memanggilin kamu. Dia juga gak tidur siang karena nungguin papanya pulang, kado Adiba pada Xavier. Oh iya, aku gak nyangka kalau anakku yang cantik ini sangat manja ke papanya. Xavier mengelus kepala Elvina yang sedang memegang mainan. Ya gitu deh anak kamu, ujar Adiba bercanda. Anak kita sayang, jelas Xavier membenarkan. Adiba tertawa mendengarnya sampai tiba-tiba ada salah satu maid datang menemui mereka. Maaf tuan, ada tamu yang mau bertemu dan dia sudah menunggu di depan, ucap maid itu. Suruh saja dia masuk, perintah Xavier. Baik tuan. Maid itu segera pergi untuk memanggil tamu yang dimaksud. Saat orang tersebut ada di hadapan Xavier dan Adiba, mereka sangat terkejut dan terlihat sangat bahagia. Terutama Xavier, yang datang ternyata Fraka dan juga Rangga. Ngapain kalian kesini? Tanya Xavier dengan nada sedikit bercanda. Kita datang kesini bukan buat jenguk lo dan Adiba. Kita kesini mau lihat kondisi ketiga ponakan gue, jawab Fraka dengan nada sedikit kesal. Pasalnya Xavier bukannya menyambut mereka dengan hangat, malah seolah-olah tidak menginginkan keberadaan mereka berdua. Sejak kapan lo berdua jadi orang yang baperan seperti ini? Gue cuma bercanda, ujar Xavier terkekeh geli. Iyalah, si Fraka juga bercanda kali Xavier, jelas Rangga. Apa kabar kalian? Sudah lama tidak bertemu. Xavier memeluk kedua sahibnya. Kabar kita baik, bagaimana dengan lo dan Adiba? Jawab Rangga. Iya, seperti yang kalian lihat, jawab Xavier dengan seadanya. Mana ponakan gue? Ujar Fraka mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Kedua ponakan lo yang tampan lagi tidur, tapi ponakan lo yang cantik ada di gendongannya Adiba, jawab Xavier. Hai cantik, ini uncle yang paling tampan sedunia, sapa Fraka pada Elvina. Ia menghampiri Elvina dan akan menggendong Elvina, namun tangannya dipukul pelan sama Xavier. Tangan lo sudah steril belum? Gue gak mau anak gue sakit setelah lo gendong, ujar Xavier dengan nada kutusnya. Yalah, sebelum gue dan Fraka kesini kita mandi dulu dan dijamin bersih, jawab Rangga. Oke, kalian boleh gendong Vina gue, jawab Xavier. Siapa nama si kembar 3 ini? Tanya Rangga. Anak gue yang pertama namanya Evan, anak gue yang kedua namanya Edgar, dan yang si bungsu namanya Elvina, jawab Xavier. Nama yang bagus, lo jago juga bro, sekali cetak langsung 3 yang gol, meledek Fraka pada Xavier. Sedangkan Adiba hanya tertunduk malu mendengar perkataan barusan. Iya iyalah, lo berdua kapan punya anak?
ledek Xavier yang tak mau kalah juga. Gue dengar Felis kemarin datang ke sini kan? Ada dia bilang sama kalian, Felis lagi hamil 3 bulan. Jawab Rangga. Yaps, benar sekali. Rangga dan Fraka sudah menikah. Rangga nikah sama Felis, sedangkan Fraka nikah sama seorang desainer terkenal. Oh ya? Kenapa Felis tidak ada bilang sama aku? Pantesan saja aku perhatiin dia terlihat pucat. Dan aku lupa bertanya juga, ujar Adiba bahagia setelah mendengar kabar gembira tentang sahabatnya itu. Kemarin Marvin dan Nesha datang dan bilang bulan depan mereka menikah. Lo berdua sudah dengar kabar gembira ini? Tanya Xavier. Sudah dong, lebih dulu daripada lo berdua, jawab Rangga. Selamat ya Rangga, gak lama lagi kamu akan jadi seorang ayah, ujar Adiba memberikan selamat pada Rangga. 17 tahun kemudian. Pah, Mah, lihat deh, abang suka banget gangguin Vina, ujarnya berteriak sembari lari dari lantai atas hingga lantai bawah. Sedangkan Evan dan Edgar dengan kompaknya mengejar sang adik. Evan, Edgar, jangan gangguin adik kamu terus dong. Kalau Vina jatuh, kalian berdua bisa dihukum sama papa, ujar Adiba berkacak pinggang sembari geleng-geleng kepala. Sedangkan Vina saat ini lagi berlindung di belakang Adiba dan tak lupa menjulurkan lidahnya pada Evan dan juga Edgar. Bukan salah kami, Ma. Vinanya yang lebih dulu gangguin kita, jelas Edgar yang tidak terima Vina membalikkan kebenarannya. Apa benar itu Evan? Tanya Adiba pada Evan. Iya, Ma, dan aku berniat melerai mereka. Tapi mereka lebih dulu lari, makanya aku kejar sampai bawah, jelas Evan. Adiba membalikkan badannya menghadap Elvina, lalu dengan cepat menjawab telinga Elvina. Ada apa ini ribut-ribut? Xavier baru saja pulang kerja dan mendapati keluarga kecil tengah berkumpul di ruang tengah. Papa, ujar Elvina berlari lalu masuk ke dalam pelukan Xavier. Anak cantik papa kenapa wajahnya sedih? Tanya Xavier. Elvina tidak berani menjawab. Ia hanya mengerucutkan bibirnya lucu sembari menundukkan kepalanya. Biasalah, Pa. Edgar dan Vina tidak pernah akur, jelas Adiba. Evan sebagai kakak tertua, ia tidak pernah mencari keributan apapun. Sikapnya sangat berwibawa mewarisi sifat Xavier. Terlebih jiwa memimpinnya sama seperti Xavier. Sudah. Ayo duduk, papa ada kabar gembira untuk kalian semua, ujar Xavier mengajak keempatnya duduk di sofa. Bulan depan kalian bertiga berangkat ke Singapura untuk kuliah. Dan nama kalian berhasil lolos sebagai siswi terbaik. Papa sangat kagum karena kepintaran kalian mewarisi mama kalian, jelas Xavier. Sedangkan ketiga anaknya langsung berpelukan, melupakan kejadian barusan. Mata Adiba berkaca-kaca. Pasalnya ketiga anaknya selalu membuat dirinya bangga. Selamat ya buat anak-anak mama. Mama bangga sama kalian bertiga, ujar Adiba memeluk ketiga buah hatinya itu. Makasih ya, Ma. Ini semua berkat didikan mama dan papa, ujar ketiganya serentak. Kebiasaan, papanya selalu saja dilupakan, ujar Xavier sedih pasalnya ia tidak dipeluk oleh ketiga anaknya itu. Hehehe, makasih papa, ujar ketiga memeluk Xavier. Oh iya, ada satu lagi. Nanti siang kita akan berlibur ke Bali. Jadi sekarang kalian semua harus siap-siap ya, ujar Xavier. Oke, jawab ketiganya lari serentak ke kamar masing-masing untuk mempersiapkan perlengkapan berlibur. Papa, kamu terlalu memanjakan anak-anak, ujar Adiba sedikit mencubit Xavier. Enggak kok, Ma. Papa tidak memanjakan mereka. Mereka pantas mendapatkan semua ini. Papa kerja untuk mereka dan untuk kamu, ujar Xavier menggoda Adiba lalu memeluk Adiba dengan erat. Kamu ini gak ingat umur, hobinya menggoda istrinya. Iya dong, siapa lagi yang aku goda kalau bukan istri aku? Gak mungkin papa goda istri orang. Coba saja kalau berani, aku akan kadukan sama anak-anak kita. Aku cuma bercanda sayang. Siangnya sesuai dengan perkataan Xavier barusan, kelimanya tengah melakukan perjalanan ke Bali.
Kelimanya tampak bahagia, terlebih si kembar 3. Oh iya, satu lagi. Walaupun mereka kembar 3, tapi wajah ketiganya tidak terlihat mirip. Terutama si Alvina. Wajahnya sangat mirip dengan Xavier. Sedangkan Evan dan Edgar wajahnya sangat mirip dengan Adiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo novelers semuanya. Terima kasih ya kepada novelers yang sudah stay tune di novel Tuan Muda Binal Menikahi Wanita Soleha. Mimin sangat-sangat berterima kasih kepada semuanya. Berkat dukungan kalian semua, Mimin sangat bersemangat untuk novel. Nah, Mimin juga sebelumnya minta maaf kepada novelers semuanya karena Mimin akhir-akhir ini terlalu lama upload novel berikutnya dan membuat kalian semua menunggu. Mimin benar-benar minta maaf kepada semuanya. Dan ini adalah episode terakhir. Gimana noveler ceritanya? Menurut kalian masih bagus atau tidak? Nah, tenang saja. Walaupun ini episode terakhir, Mimin akan upload juga hari ini novel terbaru. Nah, pada kepo kan? Tetap stay tune dong di channelnya Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya dong. Karena dukungan kalian semua adalah semangat Mimin untuk menciptakan novel-novel terbaru. Nah, ditunggu ya. Bye-bye, ketemu lagi di novel terbaru.